Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam diskusi Bersabtu Kita Teguh. Ini pertama kalinya diskusi dibuat via online ya. Diskusi ini adalah diskusi inisiatif, jadi memang tidak ditunggangi oleh lembaga manapun dan tidak dibiayai oleh organisasi atau perusahaan tambang manapun. Kawan-kawan, corona memang memisahkan kita beberapa waktu karena ada imbauan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan dan keramaian. Jadi kita memang harus social dan physical distancing. Jadi Sabtuan kali ini kita ubah gayanya ya, kita pakai eh, Zoom ya. Ini sebenarnya masa depan yang dikarbit ke kita karena ada pandemi corona. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu ini sempat kita dihebohkan dengan rencana untuk pembebasan narapidana, utamanya narapidana korupsi ya. Ini cukup menghebohkan meskipun Presiden sudah menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi. Jadi yang hanya dibebaskan adalah narapidana biasa, gitu ya. Tapi kami menganggap ini penting untuk dibincang, untuk dibicarakan supaya ke depan kalau ada pandemi kembali atau apapun, upaya-upaya untuk pembebasan narapidana korupsi ini tidak terulang. Kita juga bisa melihat aturan-aturan hukum yang mengikat pembebasan, apakah itu bentuknya asimilasi ataupun ataupun integrasi dan lain-lain, kita bisa tahu ada nggak aturan hukum yang ditabrak oleh negara. Bersama kita kawan-kawan sudah hadir Kak Asfinawati, sudah terhubung dengan kita Kak Aswin. Selamat sore Kak Aswin. Selamat sore Kak Aswin. Halo, tunggu di unmute ya suaranya. Kak Aswin, sebentar. Selamat sore semua teman-teman. Ya, sore Kak Aswin. Senang sekali bisa Kawan-kawan gabung sama sekalian, teman-teman. iya, kawan-kawan sekalian, Kak Asfinawati merupakan ketua Yayasan LBH Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 ya, Kak? Iya, betul. Iya, benar. Bersama kita sudah ada Kak Asfinawati. Kak Aswin, menurut Kak Aswin atau pendapat LBH sendiri, bagaimana rencana ya, bukan rencana, bahkan sampai hari ini tadi saya cek datanya ada 36.554 narapidana yang dibebaskan. Ya, kalau pendapat Kak Aswin sebenarnya memang kan bukan cuma Indonesia saja yang membebaskan narapidana, tapi juga ada negara seperti Italia, juga Iran yang juga membebaskan narapidana. Sebenarnya pembebasan narapidana di tengah pandemi ini memang perlu dilakukan atau gimana, Kak? Ya, sebetulnya tergantung siapa narapidananya gitu ya. Kalau sebetulnya pembebasan narapidana dan juga tahanan adalah dorongan dari koalisi pemantau peradilan. Ada beberapa alasan. Pertama, penjara di Indonesia overcrowding, penuh sekali, dan tidak mungkin menjaga jarak secara fisik di tengah kepadatan itu. Dan yang kedua, sipir itu kan tidak nginep di sana ya. Jadi kalau dibayangkan mereka adalah sebuah tempat yang bebas dari keluar masuknya virus, itu tidak benar karena penjaga lapas pulang pergi dan dari situlah kemungkinan masuknya virus. Belum lagi makanan yang diantar. Kalau di depan, kalau dia dulu ada namanya, bukan dulu ada rutan Salemba di Jakarta ya, yang cukup ketat. Rutan di depan rutan Salemba itu banyak makanan enak bisa diantar ke dalam. Ada lapas Cipinang, di depan lapas Cipinang kalau teman-teman lewat malam-malam hari itu banyak juga pekerja seks di depan sana yang kalau menurut orang-orang yang pernah ada di dalam bisa dipesan untuk dibawa ke dalam dengan jumlah uang tertentu. Nah, artinya di dalam penjara ataupun di dalam rumah tahanan tidak mungkin terbebas dari hubungan dengan dunia luar, dan begitu mereka masuk di tengah kepadatan akan langsung itu menjadi klaster baru yang sangat mengerikan gitu. Dan apalagi karena penanganan Indonesia yang terlambat, masih ada kunjungan kan. Jadi data resminya tanggal 3 Maret pasien pertama, tapi sebetulnya banyak penelitian sekarang mengatakan itu sebetulnya Februari sudah mulai banyak ditemukan kasus-kasus pneumonia yang sebetulnya itu adalah gejala dari COVID-19, dan juga Januari ada traveler dari Belanda yang terkena COVID.
pas di Indonesia. Mungkin begitu jawaban sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya bukan pada narapidana ya, tapi narapidana apa gitu ya, Kak ya? Betul, Tapi betul. kalau Misalnya, betul. Oke, tapi jadi kalau narapidana dengan sejumlah syarat-syarat tertentu itu baik boleh lah ya gitu untuk dibebaskan gitu, Kak Aswin. Halo? Ya, halo Kak. Tadi suaranya kedengaran nggak Kak? Halo Kak. Sebentar ini kayaknya sinyal ya. Kak Aswin. Kak Aswin. Halo Kak. Halo. Kak Aswin. Wah, sebentar kawan-kawan ini kayaknya ada kendala sinyal. Kak Aswin. Halo Kak. Halo Kak. Sebentar ya. Jadi begitu kawan-kawan, sesuai dengan jawaban Kak Aswin tadi ya, sambil menunggu Kak Aswin masuk kembali, bukan soal narapidananya, bukan soal narapidananya, tapi narapidana apa gitu. Jadi bukan kalau yang lain-lain mungkin iya, tapi kalau korupsi kayaknya enggak ini ya. Sebentar ya, Kak Aswin, Kak Aswin, Kak Aswin, halo Kak, Tadi. Kak. Iya, ya, sorry aku Oh iya, tadi terlempar. Aku matiin video dulu ya biar lebih stabil. Oh, boleh, boleh, boleh. Sorry Kak, Ya, berarti tadi sesuai dengan jawaban Kakak, ini bukan soal narapidana, tapi bukan soal jenisnya ya, bukan soal ya, narapidana, tapi soal jenisnya gitu ya. Tapi soal betul. selintingan Pak Yasona Lauli soal ada upaya gitu ya narapidana korupsi untuk dikeluarkan itu kalau menurut Kakak gimana ya? Ya, jadi kita harus ingat siapa Yasona Lauli itu pertama ya, untuk menilai pernyataan seseorang, kita penting melihat siapa dia. Pak Yasona ini sudah mengeluarkan pernyataan yang serupa pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19 pun pendapat dia juga begitu, gitu ya. Terus yang kedua, beliau ini adalah aktor utama dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2015. Jadi memang misi utama Pak Yasona sepertinya di Kementerian Hukum dan HAM itu ada kaitannya dengan mempermudah skema hukum untuk koruptor. Nah, sekarang mari kita lihat sebetulnya teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu kasus korupsi. Kasus korupsi menurut PBB dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, dia serius, kejahatan yang serius, dan ada sebuah konvensi PBB tentang transnational organized crime atau kejahatan internasional lintas negara. Artinya ini adalah kejahatan yang terorganisir, bukan kejahatan seperti mencuri ayam atau mencuri sendal gitu ya. Dan karena dia extraordinary crime, transnational organized crime, maka cara-caranya pasti canggih dan mereka memiliki kekuasaan atau juga uang untuk menjalankan operasi mengambil, mencuri uang negara. Nah, karena itu ketika beberapa orang termasuk anggota DPR mengatakan tidak adil dong, narapidana yang biasa bisa dikeluarkan, kok ini narapidana kasus korupsi tidak dikeluarkan. Justru saya mau mengembalikan kepada konsep hak asasi manusia. Kalau posisinya sama, diperlakukan berbeda, itu diskriminatif, betul. Tapi kalau posisinya berbeda, diperlakukan sama, itu justru diskriminasi. Jadi ketika pencuri ayam dan pencuri uang negara triliunan diperlakukan sama untuk mendapatkan remisi kah, asimilasi kah, integrasi kah, ya itu tidak adil dong, gitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan, orang bisa jangan-jangan si pencuri ayam ini mencuri karena miskin. Kenapa dia miskin? Karena uang negara dicuri sama koruptor. Nah, itu kan dia udah jadi korbannya si koruptor. Kenapa dia harus diperlakukan sama dengan koruptornya gitu. Jadi ada 3 alasan itu yang menunjukkan pernyataan Menkumham kita sebetulnya tidak berdasar. Dan yang keempat, PP 99 tahun 2012 sebetulnya bukannya tidak memberikan hak kepada koruptor untuk mendapatkan remisi dan lain-lain, tapi ada syarat, yaitu dia menjadi justice kolaborator
atau dia menjadi bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasusnya. Nah, ketika PP 99 mau diubah, berarti sebetulnya orang yang menyarankan itu menginginkan tidak ada kerjasama antara koruptor dengan penegak hukum yang artinya akan mempersulit pengungkapan kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, yang alasan yang kelima, tapi saya membaca ini Pak Saiful Mahdi bilang nggak ada suaranya. Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Bisa, saya bisa. Teman-teman bisa dengar suara Kak Aswin, bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Ya, jadi ya alasan yang kelima, terima kasih. Alasan yang kelima, koruptor itu cuma 0,7% dari seluruh narapidana Indonesia. Jadi ada 262.600 narapidana dan narapidana korupsi 2.162. Kalau yang 0,7% ini dikeluarkan, artinya dia mau selamat sendiri dong. Overcrowding di penjara tidak hilang, ya kan? Dia selamat, nggak bersesak-sesakan, dia ninggalin orang yang bersesak-sesakan. Kalau pembebasan narapidana karena alasan physical distancing dan betul karena masalah COVID-19, maka dilihat siapa yang paling banyak menempati rumah tahanan ataupun lapas, lembaga pemasyarakatan, dan jenis kejahatannya. Tentu saja kita dengan mudah akan menemukan bahwa pengguna narkoba lah yang paling banyak menempati sesuai juga dengan laporan BPHN. Dan undang-undang sebetulnya mengatakan mereka ini harusnya direhabilitasi. Tetapi karena undang-undangnya mengatakan dapat direhabilitasi, maka ini jadi komoditas lagi gitu. Orang-orang yang pernah menjalani ini pasti tahu kalau dia mau mendapatkan surat rehabilitasi, dia akan dimintain duit dan lain-lain, dan pada akhirnya hanya orang-orang berduit kayak artis-artis yang bisa mendapatkan rehabilitasi itu. Nah, itu alasan yang kelima. Nah, alasan yang keenam dan alasan yang saya yang terakhir, kita bisa melihat bahwa di televisi ya, berapa kali ada sidak, ada razia ke lapas untuk para koruptor, dan mereka rata-rata menempati ruangan tersendiri yang mungkin lebih bagus daripada kos-kos kita gitu ya. Setidak-tidaknya kos mahasiswa itu lebih mewah lah ya. Mungkin teman-teman nggak semuanya kalau kos punya AC, tapi koruptor ini punya AC sendiri, udah seperti apartemen lah gitu. Jadi lagi-lagi urgensi melepaskan napi korupsi ini tidak ada urgensinya sama sekali, tidak ada alasannya gitu. Mungkin itu. Ya, artinya tindakan respon atas emergensi pandemi corona ini enggak tepat buat koruptor ya Kak ya, tapi bisa jadi tepat untuk narapidana yang lain gitu ya Kak. Iya Kak. Kak. Betul, bisa, ya. Bisa. Ya, betul, tidak tepat, bisa. Saya bisa dengar. Iya, tidak tepat buat para koruptor, betul. Itu seperti penumpang gelap gitu, free rider. Iya, free rider. Tapi Kak, sebenarnya ada nggak aturan hukum yang mengatur soal pembebasan narapidana di tengah pandemi begini? Ada nggak aturan hukumnya? Ya, karena ini tindakan yang urgent, maka ini usulan tadi Koalisi Pemantau Peradilan, pada akhirnya pemerintah membuat keputusan hukum dan HAM yang mengatakan ada dua, pembebasan cepat itu melalui orang-orang yang melalui asimilasi dan melalui integrasi. Nah, integrasi adalah untuk yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, itu yang biasa disebut pembebasan bersyarat, dan asimilasi itu seharusnya biasanya itu setengah menjalani masa tahanan udah bisa keluar, tetapi karena keluarnya itu cuma sementara, nanti balik lagi ke lapas ya untuk bekerja, untuk magang dan lain-lain, belajar. Karena ini balik ke rumah, maka syaratnya dinaikkan menjadi 2/3. Nah, karena itulah bisa ada 30.000 orang. Tetapi aturan itu tidak berlaku untuk narapidana yang disebut di dalam PP 99 2012 itu. Karena itulah makanya Menkumham kemudian mengusulkan lebih jauh narapidana koruptor dong gitu. Iya, iya, ya. Saya juga tadi udah baca Kak PP nomor 99 tahun 2012. Memang agak berat
termasuk asimilasi ataupun remisi itu cukup berat ya, karena memang termasuk salah satunya usia di atas 70 tahun dan menderita sakit berkepanjangan ya gitu ya Kak. Bisa dapat remisi, tapi dengan catatan kalau di PP ini kalau nggak salah saya baca gitu Kak, itu harus sudah berusia di atas 70 tahun 2012. atau menderita sakit berkepanjangan. Jadi jadi memang syaratnya berat sekali ya Kak ya. Kawan-kawan, bagi yang nggak bisa masuk ke roomnya Zoom itu bisa menyaksikan diskusi ini via live Facebook ya. Bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan, boleh tunjuk tangan ya. Jadi di sudut kanan itu ada titik 3, kawan-kawan bisa buat kasih emot lambaikan tangan, boleh nanya gitu. Kak Aswin? Kak Aswin, halo? Ini Halo, iya. Iya Kak. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab Kak buat Ya, kawan-kawan. baik. Jadi saya memberi kesempatan buat kawan-kawan, bagi yang mau bertanya silakan. Ada tombol ini ya, angkat tangan gitu. Kalau tekan di Facebooknya itu ada titik 3, terus buat lambaikan tangan, terus nanti tombol mute-nya akan dihilangkan oleh host-nya. Jadi kawan-kawan bisa nanya langsung. Kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Halo. Tika, halo? Kawan-kawan? Bang Nas ya? Bang Nas? Ya. Ya, ini suaranya kurang besar Bang. Boleh dibesarin sedikit suaranya? Kurang jelas? Kurang jelas ya? Kurang kedengaran Bang suaranya? Oke, halo. Ya, Bang Nas Ya, silakan. lumayan. Iya, oke. Silakan Bang Nas. Apa lumayan udah teriak-teriak sini ini. Wow, mohon maaf. Bang Nas dari LBH Banda Aceh, silakan Bang Nas. Ya, gini Kak Asvin. Iya, Jal. Kemarin kan saya juga sempat ini diskusi sama penjaga lapas kan. Untuk yang di Aceh katanya ada benar tentang adanya pembebasan narapidana, tapi katanya narapidana yang dibebaskan itu yang bebas tahun ini gitu. Bebas tahun ini. Jadi kalau bebasnya masuk bulan Januari 2021 itu nggak bisa bebas. Artinya sampai Desember 2020 ini yang bebas. Nah, apakah itu terhadap semua kasus? Kemudian saya juga menanyakan itu sejauh ini ya katanya. Nah, saya juga baca tentang berita tentang pernyataan Yasona Lawli Kementerian Hukum dan HAM itu bahwasanya juga ada pengecualian terhadap Piksus itu, yang narapidana Piksus itu tidak dikeluarkan gitu. Artinya cuma terhadap kasus-kasus yang umum saja. Apa benar begitu juga terjadi di sana gitu, di Jakarta atau di daerah tempat lain? Kalau di sini ya sampai bulan 12 saja gitu. Tahun ini yang bebas tahun ini aja. Ya. Baik, Bang Jal. Oke, Bang Jal. Itu aja Bang, ada lagi? Itu aja? Bang Jal? Udah itu aja dulu. Mungkin ada yang lain. Oke Kak, kayak itu aja. Kak mau jawab langsung? Ya, boleh. Oke. Makasih Bang Jal. Kak Aswin mau dijawab sekarang? Iya, boleh. Silakan Kak. Ya, jadi yang Jal katakan tadi, ini menarik ya. Ada informasi kalau di keputusan menterinya kan mengatakan yang sudah 2/3. Jadi hitungannya bukan yang tahun ini, tapi yang 2/3. Iya. Misalnya kalau dia hukumannya 15 tahun, ya berarti dia sudah 10 tahun kan? Betul nggak sih 2/3-nya 10 tahun? Iya. Ini rata-rata nah hukum bener, ya. Saya juga nah hukum sulit menghitung. Nah jadi
10 tahun, berarti dia masih 5 tahun lagi dong bebasnya. Kan nggak masuk akal pernyataan itu ya. Jadi menurut saya penting juga nih teman-teman setelah ini bikin sebuah pernyataan kepada publik keanehan yang terjadi di Aceh gitu. Terus yang kedua, semua kasus, betul tidak semua kasus yang terikat pada PP 99 2012 tidak dilepaskan. Karena itu Menkumham ingin mengubah PP 99 itu. Demikian. Semoga menjawab. Iya, tapi Kak, tadi terkait Permenkumham yang Kak bilang, selain 2/6, masa pilih untuk anak-anak katanya 1/2 ya Kak, bebas. Iya, gitu ya Kak. betul. Iya, maaf saya lupa kasih tahu. Iya, kalau anak ada ketentuannya sendiri. Iya, benar. Karena tadi sempat lihat juga Permenkumham. Baik, terima kasih Bang Jal, makasih Kak Asvin, kawan-kawan lain ada yang mau bertanya? Kartika? Kartika mau tanya? Kartika sempat Saya mau tanya, kasih sebelumnya pertanyaan Assalamualaikum. soalnya. Udah di Halo Kak. Iya, halo. Kedengaran kok suaranya, terdengar. Benar. Jadi di sini saya mau tanya, sekarang kan Indonesia ini sedang panas-panasnya itu, kita itu membahas kenapa sih para narapidana yang misalnya dari kasus korupsi atau koruptor itu, mereka ini membahas bagaimana mereka bisa ada pembahasan untuk mengeluarkan mereka dari kasusnya itu. Nah, saya yang bertanya, kenapa di Indonesia ini tidak seperti di Turki yang di mana para narapidananya itu, kita tuh bukan sibuk untuk membahas gimana sih cara mengeluarkan narapidana ini dari penjara, atau kasus-kasus mereka ini dilupakan, atau misalnya mereka dikeluarkan dari penjara. Kenapa kita nggak membahas kenapa pemerintah tidak membahas bagaimana seperti Turki yang memanfaatkan para narapidananya untuk dalam istilahnya kayak dalam pembuatan masker, atau jadi kita tuh memanfaatkan narapidananya gitu Kak. Itu aja Tika? Iya, itu dia. Oke. Kak Asvin dapat poin pertanyaannya? Ya, dapat. Ya, terima kasih Kak Tika. Ini menarik sekali idenya. Pertama ada beberapa jawaban. Saya tidak tahu bagaimana kepadatan penjara atau lapas di Turki, tapi di Indonesia itu overcrowding-nya sangat gila-gilaan. Dan kalau teman-teman mungkin tahu, kalau orang masuk pertama kali, dia akan ada di tempat yang untuk beradaptasi sebetulnya, tapi di Indonesia disalahgunakan. Kalau dia tidak bayar, maka dia nggak dikeluarin dari tempat itu, dan di situ dia bisa berpuluh-puluh orang. Jadi pernah ada seorang klien saya, karena dia bersikuku tidak mau bayar, dia di situ terus-terusan sampai sebulan mungkin, sampai akhirnya karena kasihan, akhirnya dia dipindahkan karena dia tidak mau korupsi, dia nggak mau membayar pungli ataupun suap itu. Nah, dan situasinya sangat buruk. Misalnya terakhir saya dapat pengaduan, mereka tidak diberikan air yang cukup. Air yang diberikan kepada narapidana yang di tempat di hukuman itu adalah bekas air cucian beras. Jadi bisa kita bayangkan, setelah dia setengah hari, dia itu menjadi berlendir dan tidak bisa diminum. Kenapa begitu? Akhirnya mereka harus beli, gitu. Jadi ini semua adalah bisnis yang sangat luar biasa, dan itu bisa terjadi pembantaian massal itu oleh COVID-19, oleh virus, kalau mereka tidak dikeluarkan. Mungkin itu konteks Indonesia. Tapi pada dasarnya, saya mau meng-highlight juga apa yang dikatakan Kak Tika tadi. Di Indonesia ini tidak ada kepemimpinan dalam menghadapi COVID-19. Kalau kita agak lihat sedikit konteksnya, dan kalau diteruskan, akan banyak sekali ahli mengatakan akan banyak sekali orang Indonesia yang meninggal. Misalnya Februari ternyata masih ada penerbangan Jakarta-Wuhan, Wuhan-Jakarta, padahal kita tahu itu beritanya sudah merebak kemana-mana ya tentang virus itu.
Kemudian tanggal 5 sampai 8 April masih diadakan sebuah exhibition mengenai motor Expo Internasional tentang otomotif. Karena itu dua orang yang berfoto di dua staf ahli, dua staf tinggi dari Kementerian Perindustrian itu meninggal karena COVID, satu orang wartawan senior otomotif meninggal karena COVID, dan Menhub juga positif. Nah, jadi patut diduga mereka semua kena di acara itu. Jadi ya kalau ditanya kenapa begitu, ya nggak heran karena ketika yang lain melakukan tindakan antisipatif, kita malah sibuk berpikir mencari duit dan ada pernyataan-pernyataan konyol, Indonesia tidak akan kena COVID, semua percaya karena kita berdoa, karena kita punya jahe, kita kunyit, panas matahari, dan itu semua terbantahkan gitu ya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini sebetulnya memang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi virus ini. Dan kalau pertanyaannya Katika tadi sebenarnya ditempatkan dalam bingkai itu. Terima kasih. Ya, Kak. Ya. Kak, tapi ada nggak sebenarnya aturan kita boleh atau tidak mempekerjakan narapidana gitu? Karena tadi Kartika sempat bilang, kenapa nggak kayak di Turki narapidanya dipekerjakan untuk bikin masker atau apa? Kalau dalam peraturan sebenarnya boleh nggak mempekerjakan narapidana? Sangat boleh. Gitu? Sangat boleh. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebetulnya ada aturannya, dan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan kan juga ada. Itu sebetulnya bagian dari pembinaan, dan pada prakteknya teman-teman warga binaan pemasyarakatan itu juga membuat berbagai karya seni, melakukan berbagai kerja gitu. Tapi memang itu tidak ada pemikiran. Sebetulnya tidak hanya bahkan tidak hanya narapidana, banyak sekarang buruh dirumahkan, kenapa nggak mereka aja disuruh bikin masker oleh pemerintah. Jadi atau alat-alat pelindung diri itu. Jadi semuanya dapat kan gitu. Jadi memang kita jadi gini. Jadi banyak borok di Indonesia, borok dari sistem kesehatan, borok pemerintah yang akhirnya selama ini masih bisa tertanggungkan, sekarang menjadi tidak tertanggungkan lagi karena ada soal COVID-19 yang mudah sekali mencabut nyawa, membuat orang meninggal gitu. Jadi semua masalah kita jadi muncul ke permukaan. Itu sebetulnya ini masalah lama kan gitu. Ya, jadi luka lama berdarah kembali ya Kak ya. Wah, luar biasa ya. Aduh, kawan-kawan lain dengan ada malam minggu ini ya. Iya nih Kak, berdarah hati kita Kak. Kawan-kawan, Fikar mungkin, Raseki, Wardah, Fahmi, Bang Nas tadi udah, Noval, Fuadi, Engga, Zul, ada yang mau tanya? Fauzi mungkin, Hafiz, Bang Sahrul, Bang Aulianda, ada Vela juga, Pak SM, mungkin ada yang mau Vela nih kayaknya ya. Halo? Iya. Ya, halo. Silakan. Halo. Iya, Engga, silakan Engga. Engga, halo. Halo. Wah, iya, nggak apa-apa Bang Aulia barusan bilang ngechat, nggak bisa nanya langsung. Kak, tapi ada pertanyaan dari chat ya. Bagaimana dengan sebentar ya Kak ya. Tadi ada yang nanya via chat kayaknya nggak keluar suaranya gitu ya. Sebentar. Ini napi narkotik ya? Ya, saya udah baca chatnya itu, yang 130.000 napi narkotik ya. Iya, benar Kak. Tadi langsung hilang soalnya. Oke. Iya. Saya bisa jawab langsung ya? Boleh Kak, silakan. Iya. Jadi betul sekali. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan napi korupsi, maka napi pengguna narkotika itu salah satu yang paling pertama harusnya dibebaskan. Karena overcrowding itu karena mereka, dan bukan karena mereka pakai narkotik. Mereka sebetulnya dalam sistem industri narkotika, mereka tuh paling bawah korban.
gitu. Hmm. Coba kalau misalnya kita lihat berapa sih barang bukti mereka gitu ya. Jadi negara kan punya standar pembiayaan penanganan kasus kasus pidana. Saya lupa itu misalnya sekitar 5 juta, yang mudah sampai misalnya 7 juta gitu untuk penyidikan saja. Coba kalau kita lihat misalnya ada 130.000 napi tadi itu. 130.000 itu barang buktinya berapa? Jangan-jangan barang buktinya rata-rata 0,5 gram, bukan 0,5 kilogram ya. Kalau 0,5 kilogram udah kaya. 0,5 gram, bayangkan kita korting lah, nggak usah 130.000, 100.000. 100.000 kali 0,5 gram berapa itu? Gitu, menjadi 50 gram. 50 gram itu berapa? 50 gram itu berapa ya? 5 kilo ya? Enggak. Kalau 50 gram, Kak, setengah on berarti. Setengah on. Nah, setengah on itu berapa kilo Iya. ya? Tambah pusing saya. Enggak sampai sekilo, Kak. Enggak sampai sekilo ya? Enggak sampai. Itu bahkan 1/10-nya enggak sampai. 50.000 gram itu kalau 50 ons itu enggak sampai 1/10-nya pun. Kalau 50.000 gram itu 50. Kalau 50.000 gram berarti ya? 50 kilo. 5 kilo. 50 kilo. Ya, pokoknya jadi itu angkanya sangat kecil. Nah, ketika kita melakukan hitung-hitungan ekonomi, kalau kita melakukan hitung-hitungan ekonomi politik dan berapa itu? Gimana, Kak? 50.000 gram itu berapa jadinya? 50 kilo. 50 kilo. Nah, jadi ternyata kalau kita hitung, misalnya 5 juta. 5 juta dikali 100, tadi ya, 100.000. Berarti 500, sekitar 500 juta hanya untuk penyidikan loh. Belum penuntutan, belum hakim, belum biaya makan mereka di lapas. 500 juta itu dipakai untuk menyidik sekitar 50 kilo. Itu hanya untuk menyidik ya. Nah, jadi kira-kira uang negara habis miliaran rupiah untuk seharusnya bisa membuat mereka terrehabilitasi. Ini belum kerugian keuangan masyarakat menjenguk anaknya, dipungli sana-sini, setiap minggu mengantar dan lain-lain. Nah, karena itu sebetulnya COVID-19 ini momentum kita untuk memikirkan lagi sistem pemidanaan kita, sistem penahanan di Indonesia, sistem peradilan di Indonesia. Yang sebetulnya kita baru bicarakan kan narapidana. Kita belum membicarakan tahanan. Ada satu tahanan di Jakarta di Polres meninggal karena COVID-19 dan semua orang yang pernah berurusan dengan sistem peradilan pidana tahu betapa busuknya sistem itu, karena kalau kita ditahan kita bisa banding ke siapa, kepada yang kita bisa protes ke yang nahan. Kalau kita ditolak kita bisa banding kemana? Ke atasannya yang nahan, ya ke polisi-polisi lagi. Padahal kalau kita tonton film-film di luar negeri kan gagah gitu ya. Tadi si Bung Jal itu bisa bawa ke pengadilan untuk minta penahanan ini tidak valid, ini tidak punya alasan gitu. Nanti hakim yang memutuskan. Di Indonesia tidak ada ini. Karena itu polisi bisa seenak-enaknya nangkep orang, dan karenanya terjadilah overcrowding. Tidak ada hakim yang mau membebaskan seseorang yang sudah ditahan puluhan hari. Nggak enak dia. Gitu. Dan ini pernah diwawancara, hakimnya juga bilang begitu. Dan Komite Penyiksaan, Anti Penyiksaan Dunia, CAT, itu sudah pernah memperingatkan Indonesia bahwa masa penahanan Indonesia lama dan juga tidak ada akuntabilitas atau due process of law tentang orang yang ditahan. Nah, jadi ini sebetulnya tadi ya, borok kita keluar, sebetulnya ada potensi buat kita untuk mengingatkan negara, kan gara-gara kamu begini kan, gitu ya. Sekarang ketika ada masalah, tanggung akibatnya dan kita harus mengubah sistem, begitu. Iya Kak, itu soal narapidana korupsi ya. Tapi pertanyaan Zul tadi ada dua kan. Yang pertama soal bagaimana dengan, meskipun tadi sambil lalu sudah Kak Asvin jelaskan, mungkin perlu kayak narapidana narkotika. Kalau yang pertanyaan pertamanya gimana Kak? Soal bagaimana dengan narapidana koruptor yang usianya sudah tua gitu.
Ya, narapidana koruptor sudah tua ya. Iya. Pertama, kalau kita lihat sebetulnya kan tempat mereka itu sudah sesuai dengan physical distancing. Nggak ada, percayalah gitu ya, bahwa tidak ada napi koruptor yang akan berjejal-jejalan dengan napi yang lain. Gitu. Nah, karena itu sebetulnya tidak ada urgensi sama sekali mereka dilepaskan. Jangan-jangan dalam perjalanan menuju rumah mereka malah kena COVID-19. Itu argumentasi kami gitu. Dan karena itu ya biarkan saja dia di sana, di tempatnya yang menyenangkan itu. Percayalah, kos-kosan kita itu lebih buruk dari tempat mereka di sana itu. Walaupun udah cukup tua ya Kak ya, walaupun sudah cukup tua. Iya, Tetap betul, lebih aman di betul. penjara, tetap lebih aman di penjara Betul, gitu. dalam perjalanan menuju rumah itu dia punya potensi kena juga kan kalau argumennya sudah tua ya. Kecuali kalau dia ternyata dibuktikan selama ini berjejal-jejalan, ya itu patut dipertimbangkan. Tapi kok saya nggak yakin, nggak pernah ada dalam kasus, karena kami LBH-LBH ini banyak berurusan dengan para narapidana, mereka ya selalu bilang narapidana yang menempati tempat terutama ya narapidana korupsi. Wah, udah curi Yang uang rakyat, terus penjaranya mewah lagi gitu ya Kak. betul, maka itu Kwik Piangi pernah menulis kan tahun berapa ya, saya lupa 96 atau 98, bagaimana, kenapa orang kepingin jadi koruptor, kalau korupsi itu jangan tanggung-tanggung. Misalnya korupsi 1 triliun, kemudian tertangkap, dia membayar polisi 2 miliar, jaksa 2 miliar, pengadilan, terus selama hidup di penjara, nanti keluar-keluar dia masih pegang 1 triliun, gitu. Jadi ini sebetulnya anekdot yang betul, belum lagi membayar untuk remisi dan lain-lain, bukan rahasia lagi bahwa untuk mendapatkan remisi, asimilasi, reintegrasi itu ya itu semua duit. Kalau enggak pengaduan mereka akan ditumpuk di paling bawah, dapatnya ujung-ujung gitu. Berarti jawaban untuk pertanyaan pertama, setua apapun narapidana korupsi itu ya tetap jaga kesehatan di dalam penjara aja dulu gitu ya, jangan keluar-keluar karena berpotensi terkena virus di perjalanan, gitu ya Kak ya? Iya, betul. Kecuali kalau dia udah jadi bangkrut dan dia berjejal-jejal bersama orang yang saya belum pernah dengar itu. Belum pernah ketemu ya Kak ya? Itu mungkin kasus yang sangat jarang gitu. Iya. Itu nanti kita pertimbangkan kalau ada koruptor yang begitu nasibnya ya Kak. Iya, mungkin itu korupsi yang sekretaris desa yang dikorbankan oleh kepala desanya yang korupsinya cuma 5 juta, 2 juta, dan saya pikir itu bisa dipertimbangkan, tapi hati-hati karena sekali diberikan nanti penumpang gelapnya banyak. Mungkin teman-teman bisa memikirkan caranya. Iya, kawan-kawan yang lain ada pertanyaan? Pak Saiful Mahdi, Vela, Fauzi Daulay sudah tunjuk tangan ini, Fauzi. Host tolong di unmute host. Fauzi Daulay sudah tunjuk tangan soalnya tadi. Halo Fauzi. Ya baik Kak, terima kasih sebelumnya. Iya, silakan. Jadi yang mau saya tanyakan kan gini, PSBB ini kan udah diterapin hari ini. Terus Jakarta lah kita ambil contoh. Kalau misalnya dilanggar itu bakal dipidana katanya. Hari ini narapidana itu mau dilepas termasuk para koruptor yang hari ini katanya Kemenkumham Yasona Lawli bakal dilepas lah walaupun masih kemungkinan. Tapi orang yang ada di luar mau dipidana nih gara-gara kalau melawan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Ini kan sama aja bohong nanti jadinya. Yang di dalam mau dikeluarin, yang di luar disuruh masuk ke dalam. Itu gimana sih Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Fauzi. Kawan-kawan sekalian, untuk informasi aja, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi untuk jadi pemahaman kita bersama, jangan nanti PSBB ntar dikira persatuan sepak bola di mana gitu ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar gitu. Kak Aswin? Halo Kak Aswin.
halo, sorry Iya, tadi iya. saya di mute sama ini Sama host. hostnya, iya, nggak apa-apa Kak. Kak Sin, tadi ada pertanyaan Iya, dari saya dengar. Fauzi soal, Iya, oke, iya, aku dengar. silakan Kak, Iya, monggo dijawab. jadi ini memang sebuah ironi yang membuat kita ketawa, tapi ketawanya ketawa sedih ya. Betul sekali tadi Bung Fauzi mengatakan demikian. Nah, tapi ada kesalahpahaman yang sangat besar di kepolisian ya. Menurut saya sih bukan kesalahan sengaja ya. Kesalahpahamannya begini. Polisi itu kalau di Jakarta setidaknya sudah menangkap 18 orang, dan saya lihat fotonya dari teman-teman di LBH Banda Aceh, mereka tentara sudah berjaga-jaga sebelum ada apapun gitu ya. Nah, itu menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 itu nggak boleh. Harusnya ada pernyataan dulu. Karena ini kan adalah kekarantinaan kesehatan, esensinya adalah merampas hak asasi manusia orang, tapi diperbolehkan gitu karena ada suatu kondisi. Jadi dia kalau yang namanya perampasan hak asasi manusia itu nggak bisa seenak-enaknya, dia harus umumkan dulu. Kalau enggak nanti seperti Soeharto, selalu dalam keadaan bahaya, kapan diumumkan, kapan dicabut kita tidak pernah tahu. Nah, di dalam Undang-Undang 6 2018 seharusnya sejak lama pemerintah membuat sebuah peraturan pemerintah tentang tata cara pemberlakuan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan PSBB. Nah, itu nggak pernah dibuat dulu. Dan juga harus ada peraturan tentang penanggulangan kedaruratan kesehatan. Nah, tapi oke lah, kita lihat sekarang pasal 93 Undang-Undang 6 2018 mengatakan orang itu bisa dipidana ya dengan hukuman 1 tahun kalau dia melanggar karantina kesehatan tapi ada akibatnya. Jadi kalau tidak ada akibatnya ya nggak bisa dipidana. Misalnya apa contohnya? Contohnya yang paling banyak sebetulnya di komunitas keagamaan, mungkin karena komunitas agama ini hubungannya langsung dengan Tuhan, jadi mereka agak sakti-sakti gitu ya. Misalnya di Korea Selatan. Korea Selatan itu 65% dari kasus mereka berasal dari sebuah peribadatan, dan waktu itu pemuka agamanya tidak mau, dia menyembunyikan beberapa nama jemaatnya karena jemaatnya tidak mau diketahui oleh keluarganya mereka ikut peribadatan itu. Nah, akhirnya gara-gara namanya disembunyikan, tidak bisa di-track. Ya, jadi yang paling benar sebetulnya itu dites gitu ya untuk mengantisipasi COVID. Mereka tidak bisa dicari, tidak bisa dites, tidak bisa dikarantina. Akhirnya angkanya meledak dan 65% dari seluruh angka positif Korea Selatan berasal dari klaster jemaat itu. Nah, di Indonesia sebetulnya juga terjadi ketika yang ke Goa, terus di Bekasi sekarang juga ada, dan di Jakarta kenanya di sholat Jumat. Tapi lagi-lagi saya mau mengatakan mereka tuh sebetulnya belum bisa dipidana. Kenapa? Karena pemerintah sendiri tidak tegas. Pemerintah itu kan baru-baru saja mengumumkan PSBB, dan itu pun di Jakarta. Permintaan karantina wilayah oleh Gubernur DKI ditolak. Dan sebetulnya kalau kita teliti, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatakan harusnya itu ditetapkan Menteri Kesehatan, bukan diminta oleh daerah. Ketika PP-nya 21/2020 tentang PSBB malah memberikan beban kepada kepala daerah, itu sebetulnya lempar tanggung jawab. Gitu. Kalau PP ini dibuat tahun 2018, saya masih paham. Kalau PP-nya ini dibuat tidak khusus untuk COVID, saya juga paham. Karena mungkin saja ada cikungunya misalnya di Aceh, di Papua tidak ada. Ada demam berdarah di NTT, di Papua tidak ada. Jadi itu bisa diusulkan masing-masing oleh kepala daerah. Tapi karena PP-nya judulnya COVID-19, lah COVID-19 itu kan pandemi, menimpa seluruhnya. Kok masih menyerahkan kepada kepala daerah? Itu yang saya bilang dari tadi, ini kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan nasional dan gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi kita juga harus mungkin memantau koalisi masyarakat sipil di Aceh agar tidak terjadi darurat sipil merangkak. Saya bilang ini kok kayak darurat sipil merangkak.
darurat sipil tidak ditetapkan, tapi sebagiannya udah dijalankan dan lama-lama nanti udah komplit baru dia keluarin aturannya. Itu mungkin jawaban dari saya ya. Oke, makasih Kak Asvin. Tadi soal darurat sipil merangkap ini menarik ya Kak ya? Darurat sipil merangkap. Mungkin nanti kalau ada cukup waktu minta dijelasin lebih panjang soal darurat sipil merangkap ini. Merangkak. Ya dia merangkak pelan-pelan. Merangkak ya. Merangkak tapi sambil merangkak terus masyarakat udah pada meninggal. Betul, ya betul. Karena terus jadi ini kan pasien terus positif. Hari ini aja udah 3.000-an ya Kak ya yang positif. Dan itu datanya para ahli ya, ahli matematis itu menghitung pakai permodelan itu dipercaya sudah belasan ribu sebetulnya. Dan pemerintah juga pernah mengusulkan ada herd immunity, yaitu tercapai kalau sudah sekitar 65% orang terkena virus itu dan jadi kebal. Kalau herd immunity itu sekitar berapa? 8%-nya akan meninggal, dan itu artinya puluhan juta. Jadi kita harus berteriak sekencang-kencangnya ini, antara mati karena darurat sipil atau mati karena supaya kita tidak terjatuh di kematian karena darurat sipil atau kematian karena COVID-19. Iya, tapi rasanya sayang sekali Kak kalau harus nunggu 65% dari rakyat Indonesia kena gitu kan. Betul sekali, betul. Rasanya sayang aja gitu. Betul, karena itu kita harus cegah itu. Iya, jadi kalau menunggu harus banyak yang mati, betul, persis Kak. Sampai hari ini aja kita juga masih ya, bukannya melarang pelaksanaan ibadah, tapi ya sementara mungkin karena sedang pandemi mungkin ya. Ya. Kawan-kawan lain ada yang mau bertanya? Wardah, Fahmi, mungkin, Fuadi. Halo teman-teman, punya data-data juga yang tadi misalnya soal penggunaan tentara, atau tadi juga sudah diungkapkan soal yang penerapan yang berbeda ya, soal keputusan hukum Menteri Hukum soal pembebasan narapidana itu menarik banget ya, menarik secara miris gitu maksudnya. Iya, iya sedih juga kita karena itu justru nggak ikut dengan peraturan yang sudah diedarkan kan Kak? Iya betul. Surat edaran dari Ditjen Pemasyarakatan juga udah beda berarti kalau dia cuma ngikutin siapa yang tahun ini bebas baru dibebasin gitu kan. Betul. Ya nggak cukup adil juga. Kawan-kawan, Wardah, Fuadi mungkin, Wardah, no? Karena ini kawan-kawan agak susah juga menggunakan Zoom. Wardah ini baru menyumbang ini ya, Wardah ini yang baru menyumbang berapa miliar itu ke negara kosmetik Wardah. Ada, iya. Fuadi mungkin? Ini memang sulit ya Kak, jangankan kawan-kawan yang baru pakai Zoom. Nah juga kadang-kadang bingung ini. Vela, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, ini kita padahi ini. Wardah nggak? Fahmi? Itu ada yang bilang aku lagi, boleh lah ya. Gitu. Boleh kali. Siapa? Hai, terima kasih Nana. Iya, silakan Zoom. Terima kasih juga Mbak Asfi. Kebetulan aku di Jakarta juga dan memang lagi kena PSBB juga nih. Waduh. Nah, aku agak tadi kesel sih kalau mendengar sebenarnya ya dari kementerian atau dari pusat yang nggak perlu harus nunggu si daerah-daerah ini minta untuk melakukan PSBB atau ya mungkin bahasa lain dari karantina wilayah kali ya. Iya. Kemarin Jawa Barat juga minta PSBB tapi belum ada kabar apakah disetujui atau enggak. Nah, kemudian apakah memang setiap daerah itu harus minta PSBB ya? Lalu soal hak warga yang harus mudik atau boleh mudik atau tidak, tapi itu juga di pemerintah pusat jadi abu-abu, pemerintah melarang mudik, tapi
bukan melarang ya, pemerintah mengimbau untuk tidak mudik tapi tidak dilarang sama sekali. Nah, itu kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh daerah? Apakah meminta PSBB ke pusat atau justru daerah itu menekan pusat, ya PSBB aja semuanya? Ya. Ya, satu lagi deh Mbak, satu lagi sebelum di mute sama hostnya nih. Ngeri ya? Iya, satu lagi aku kemarin ngebaca, kalau nggak salah ya, itu ada berita yang napi teroris yang udah tua, siapa namanya, Abu Bakar Bashir ya, yang minta untuk dibebaskan karena kondisi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya untuk napi teroris itu boleh kita berlakukan nggak sih pembebasan karena kondisi spesial seperti ini? Terima kasih Kak Asfi. Ya. Halo, saya langsung jawab ya. Halo. Suara saya terdengar? Halo. 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 Iya, suaranya terdengar ya? Lanjut Kak, lanjut. Oke, sorry. Di mute soalnya. Oke. Ya, jadi begini, saya melihat sebetulnya semua orang gagap, terutama pemerintah pusat ya. Misalnya ada Pak Mahfud menyatakan karantina wilayah itu sudah termasuk di dalam PSBB. Saya sampai bingung. Nah, jadi gini, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatakan begini, ada yang namanya kekarantinaan di wilayah. Ini agak rumit memang, kekarantinaan di wilayah. Itu terdiri dari 4, karantina rumah sakit, karantina wilayah, termasuk karantina wilayah itu adalah karantina di pintu-pintu masuk dan keluar, serta PSBB yang sekarang diberlakukan di Jakarta karena tadi Bung Zul mengalami PSBB. Nah, sebetulnya sejak awal pemerintah itu harusnya bertindak tegas, melakukan karantina wilayah setidak-tidaknya untuk pintu masuk dan keluar perbatasan, begitu. Karena untuk Indonesia yang sistem yang ekonominya tidak stabil, yang masih lemah, dan sistem kesehatannya tidak bagus, itu kita kalau terjadi outbreak gitu ya, kita nggak akan mampu. Amerika aja nangis-nangis sama Italia, apalagi Indonesia, jangan sampai, mengerikan sekali. Sekarang sebetulnya kan yang terjadi adalah sudah di Jakarta ya, itu misalnya beberapa waktu masyarakat itu termasuk saya itu sibuk nyariin rumah sakit untuk teman-teman yang kena COVID. Ini dia sudah punya hubungan orang cukup terkenal, bisa berhubungan dengan staf presiden dan lain-lain, tapi harus nunggu 5 jam. Kenapa? Memang nggak ada tempatnya, ruangannya di rumah sakit nggak ada. Apalagi ventilator. Jadi banyak orang meninggal ketika napasnya tersedak gitu ya. Itu ventilator untuk menolong pernapasan itu tidak ada. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di Papua, terjadi di Lubuk sana, Lubuk yang Sulawesi Selatan sana yang jauh sekali. Jadi ini mengerikan sekali. Nah, jadi memang saya sebetulnya dalam Undang-Undang 6 2018 tegas sekali dikatakan untuk karantina wilayah dan lain-lain itu ditetapkan oleh Menkes dan nggak ada itu kepala daerah gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat PP 21 tahun 2020 dengan lebih baik, itu ada 2 jalur bagaimana PSBB bisa diterapkan. 1, diusulkan oleh DPR, kok jadi DPR? Ini masih dendam omnibus ini. Sorry. Jadi 1 ditetapkan oleh karantina wilayah yang hanya terjadi di 1 wilayah itu dia cukup dengan persetujuan menteri. Ditetapkannya oleh daerah. Yang ditetapkan oleh Menkes. Nah, celakanya ketika yang bagian ditetapkan Menkes kok aturannya tetap harus dengan permintaan kepala daerah. Itu yang saya bilang buang badan, harusnya tidak perlu.
Untuk yang sifat nasional, yaitu menteri. Kalau perlu menteri bikin rapat terbatas, rapat online dengan seluruh kepala daerah atau presiden. Bukannya malah menunggu. Kalau itu kan jadi begini, PP ini kan buang badan. Dia akan bilang, saya nggak bisa bikin PSBB di seluruh wilayah Indonesia karena kepala-kepala daerah belum memberikan usulan. Terus kepala daerah bilang, saya sudah mengajukan usulan. Maaf, menurut PP, saya masih harus menunggu masukan dari gugus tugas COVID, yaitu BNPB. Ini kan gila, gitu ya. Nah, makanya ada seorang pejabat yang nge-tweet urutan bagaimana sampai akhirnya belum ada jawaban. Karena menurut PP harus muter-muter dulu. Nah, sekarang soal mudik. Mudik menarik sekali kalau kita lihat. Dan ini sebetulnya menggambarkan kegamangan pemerintah. Dan tidak satunya sebetulnya pemerintah kita. Jadi siapa yang berkuasa itu memang nggak jelas. Pertama kali juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan akan ada larangan mudik. Dan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan dibuat dalam sebuah belait atau keputusan. Tiba-tiba Luhut LBP mengatakan tidak ada larangan mudik karena itu akan mengganggu perekonomian. Yang ada adalah himbauan untuk tidak mudik, gitu. Nah, kalau itu dilarang mudik, maka oleh pemerintah itu namanya karantina wilayah dan langsung berlaku kewajiban pemerintah untuk memberikan hak-hak pangan, termasuk pangan hewan ternak kepada masyarakat di wilayah itu. Nah, kalau sekarang kan enggak, tarik-menarik. Orang dilarang, orang dihimbau untuk tidak mudik, gitu ya, dipersulit untuk tidak mudik, tapi dia nggak diberikan bantuan pangan untuk anak kos, untuk buruh-buruh harian yang sudah nggak ada kerjaan. Loh ini bagaimana gitu ya? Ini mengerikan sekali. Dan sebetulnya para dokter ID itu ya, ID itu sudah mengeluarkan beberapa kali surat. Mungkin teman-teman sudah baca yang terakhir yang suratnya itu sudah keras sekali ya, udah marah sekali mereka. Mereka sudah mengatakan harusnya tidak boleh mudik dan melakukan tes massal segera sampai 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah ingat yang dites itu baru 19.000. Kita ini 220 juta orang lebih. Itu berapa persen 19.000 itu nggak masuk akal. Belum lagi kalau kita lihat keputusan Menteri Kesehatan yang berhak mengeluarkan positif itu adalah hanya laboratorium di pusat tersentral. Karena itu datanya delay. Kalau negatif boleh diumumkan, kalau positif tidak boleh hanya oleh pemerintah pusat. Nah, padahal banyak orang, saya nggak tahu mungkin di Banda Aceh juga begitu atau di Aceh juga begitu, orang sudah tes, kemudian hasilnya masih tunggu berapa hari, dia pulang, nggak semua orang punya mobil, orang naik kendaraan umum, dia belum tahu positif atau tidak, lah itu kan virusnya udah berpotensi menyebar kemana-mana. Dia bergaul dengan di rumah juga terkena. Karena itu banyak kasus orang-orang yang meninggal dan setelah meninggal baru diketahui COVID-19, pasangannya atau anaknya juga kemudian menjadi positif ya karena tes yang terlambat. Jadi sebetulnya selain kekarantinaan kesehatan yang dilakukan perlu segera adalah tes massal itu seperti yang diusulkan oleh para dokter dan kesehatan ID betul dan juga para ahli kesehatan masyarakat dan juga kalau mau bikin kebijakan ya jangan setengah-setengah, kasihan masyarakat. Kalau mau dilarang mudik, ya larang kasih pangan untuk yang nggak punya uang. Soal ABB teroris, saya pikir begini. Untuk kasus-kasus yang sangat khusus, misalnya yang sudah sakit-sakitan, saya mendengar misalnya Abu Bakar Basir ini sakit betulan gitu ya, dan standarnya bukan cuma tua, tapi sakit. Nah dia menurut saya bisa dilepaskan meskipun tadi sebetulnya ada resiko juga. Saya serius tadi dengan mengatakan ketika dia keluar, kalau ruangannya cukup baik di dalam lapas, maka dalam perjalanan dari lapas menuju rumahnya harus ada protokol, kalau enggak itu juga rentan. Mungkin itu jawaban saya. Tapi ketika itu dibuat menjadi kebijakan umum, itu berbahaya karena nanti akan ada banyak sekali penumpang gelap. Jadi mungkin kondisinya tua dan sakit gitu ya. Iya Kak. Tapi tadi bicara soal alat tes yang memang nggak cukup ya Kak ya. Barangkali juga data kita yang nggak besar itu, ya besar sebenarnya, tapi nggak cukup besar itu karena keterbatasan alat tes. Betul. Bisa jadi, ya gimana kita mau tahu orang positif atau enggak, atau kita nggak punya alat uji. Betul, betul sekali. Nah ini sebetulnya disinilah kita harus mengingat bahwa kita punya undang-undang
tentang bencana. Undang-undang bencana itu sebetulnya sudah pembuat undang-undang sudah bilang ada yang namanya pra bencana, ada saat bencana. Nah, kan seluruh dunia sudah digempur oleh COVID. Kenapa pejabat publik kita malah bercanda-bercanda soal COVID, bukannya melakukan tanggap bencana itu? Kalau dia, jadi gini, apakah teman-teman, pasti teman-teman baca juga ya bahwa medio Januari, mungkin dari Desember juga ya, ekspor masker kita, ekspor tertinggi kita adalah masker. Dan sekarang kita kesulitan masker, itu beritanya ada kok. Jadi karena hasrat mendapatkan keuntungan, Indonesia mengekspor masker pada bulan Januari, Februari, sehingga itu menjadi ekspor tertinggi Indonesia. Itu kan sangat ajaib, ya, bukan ajaib ya, itu sangat ironis. Dan pada Maret tiba-tiba kita kekurangan masker. Ini kan artinya tidak ada tanggap bencananya nggak jalan. Misalnya alat-alat juga gitu. Ini harusnya kan mereka sudah tahu kita akan namanya pandemi, apalagi penerbangan Wuhan Jakarta dibuka, bikin expo internasional, apa yang diharapkan ya pasti akan kena. Ya dia bikinlah tanggap bencana gitu. Nah, karena itu menarik kita melihat data kesehatan PBB, siapa sih yang kena paling banyak COVID itu. Jadi pendapatan tertinggi, angka tertinggi yaitu 1.224.8 orang yang terkena itu dari high income, yang pendapatannya yang orang kaya. Mati 76.486. Menengah atas 255.847, yang mati 10.600-an. Menengah ke bawah 28.074 yang terjangkit, yang meninggal 1.082, ini data dunia ya, sedunia, dan yang kesehatannya dan yang kekayaannya rendah, orang miskin gitu, itu yang terjangkit cuma 2.258 dengan kematian 90 gitu. Jadi baru kali ini nih ada sebuah hal yang kaya yang kena dulu. Kenapa? Karena dia punya uang untuk pergi keliling dunia, keluar negeri, berhubungan dengan penyebaran COVID itu. Nah, meskipun nanti setelah COVID-nya masuk ke Indonesia, yang mendapatkan dampak terberatnya ya tetap orang miskin. Tapi data ini menarik sebetulnya untuk menunjukkan Indonesia gagal melakukan tanggap ya bencana di masa pra bencana itu, dan harusnya mereka menutup pintu-pintu masuk, bukannya malah mengundang wisatawan dengan misalnya rencana pemerintah mengeluarkan 72 miliar untuk influencer atau buzzer. Oh ya, itu memang kekecewaan terbesar kita, Kak. Selain mengundang para wisatawan ke dalam, juga mobilitas orang-orang kaya di dalam yang liburan keluar juga gitu ya, Kak. Pak Saiful Mahdi mau bertanya ini, Pak Saiful. Ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih, Aswin. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Saiful Mahdi. Mengenai data bahwa sampai sekarang yang barusan Aswin sampaikan, data terbanyak yang jadi korban meninggal dari kalangan menengah ke atas. Itu data dunia ya? Iya. Kalau data Indonesia sendiri mungkin ikut itu juga? Betul, data Indonesia ikut itu, meskipun orang curiga itu hanya benar untuk mungkin awal-awal, sekarang mungkin datanya sudah menyebar ke orang miskin, tapi karena nggak ada tes, Pak. Betul. Jadi bisa jadi kan karena yang orang kaya atau punya kesempatan dapat tes, sementara orang miskinnya belum dites. Makanya korban jiwanya lebih banyak tercatat dari kalangan orang kaya, begitu ya? Ya, bisa begitu Pak kalau untuk Indonesia ya. Tapi pola di dunia memang kalangan menengah ke atas yang lebih banyak ya? Betul Pak, betul. Itu karena kan tingginya bepergian itu lebih pada orang kaya ya. Makanya kalau di Indonesia malah yang menarik, yang awal-awal kena itu mungkin juga karena terekspos ya, adalah pejabat publik yang saya bilang tadi. Jadi sebetulnya Expo Internasional Otomotif itu menjadi satu klaster tersendiri bagaimana banyak pejabat kemudian terkena COVID. Ya, dan mungkin dilihat dari wilayah juga, wilayah-wilayah pinggiran yang tidak begitu kuat transportasi dan hubungannya dengan Jawa, khususnya Jakarta,
seperti Bengkulu dan wilayah-wilayah periferi yang lain lebih sedikit ya Betul, Pak. terjangkitnya sampai saat ini. Betul, Baik, ini ada titipan pertanyaan. Jadi sebenarnya posisi YLBHI dalam pembebasan narapidana ini itu seperti apa? Karena kami masih nangkap kok kayaknya ada manfaatnya karena pembebasan narapidana ini ada manfaatnya karena sistem kita yang demikian buruk, tapi di sisi yang lain juga ada catatan-catatan negatifnya. Di posisi YLBHI sebenarnya menerima atau menolak atau menerima dengan catatan? Ya. Baik. Halo? Ya, itu ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Iya, Kak Asvin, silakan. Maaf Pak, tadi pertanyaan kedua saya ada pertanyaan ketiga, terganggu. silakan, Pak. Pertanyaan keduanya tadi yang bukan yang lapas kan Pak? Yang pertanyaan kedua maaf saya tadi terganggu ini sinyalnya. Oh, oke. Ya, pertanyaan kedua, sebenarnya posisi YLBHI tegasnya seperti apa? Menerima atau menolak pembebasan narapidana ini? Oke, itu yang kedua ya. Oke, ya baik. Dan yang ketiga, itu ada orang inisialnya SM, ada kemungkinan dipidanakan. Ada nggak kemungkinan aturan karena katanya penjara sudah penuh, sehingga dikeluarkan, sehingga narapidana baru juga tidak dimasukkan lagi? Oke. Oke, Pak. Bapak pertanyaan ketiga senyum, Pak. Itu Kak, Pak ada pertanyaan keempat nggak? Nggak, cukup. Oke, karena akan segera di-mute oleh hostnya. Ngeri. Iya, ya supaya jangan ada suara-suara ini noise, betul, Kak. Betul. Kakak tadi udah dapat ya pertanyaannya ya? Sudah, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Iya, ini ke pertanyaan Pak SM sebenarnya berkaitan sekali dengan judul kita soal keberkahan corona bagi terpidana ya, Kak ya. Iya. Monggo dijawab, Kak. Ya, jadi sikap kami memang bisa terlihat tidak jelas, tapi sangat jelas, yaitu jadi gini, lapas itu bukan tempat yang sehat, di lapas di Indonesia khususnya, dan overcrowding. Karena itu dia perlu dikosongkan gitu, karena kalau enggak itu menjadi bom waktu ya, itu menjadi mesin pembunuh untuk orang-orang di dalamnya. Karena mereka tidak mungkin bebas dari apa namanya bertemu dengan orang dari luar. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua. Untuk koruptor, koalisi permantau peradilan dan koalisi masyarakat sipil sepakat itu tidak berlaku untuk koruptor. Tadi yang alasan yang saya sebutkan tadi sepertinya Pak Saiful Mahdi kesulitan mendengarkan, tadi belum koneksinya. Ya, saya ulang sedikit secara singkat. Satu, tempat mereka biasanya bagus. Kedua, mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan mereka itu hanya menempati 0,7% dari lapas, sehingga kalaupun mereka dikeluarkan tidak ada gunanya, tidak akan membuat overcrowding berkurang dan lain-lain. Nah, jadi posisi kami di situ, Pak. Nah, kalau untuk bagaimana yang sedang berlangsung, tentu saja korupsi tidak ada, misalnya seperti tadi yang disebutkan Setnov, ya itu harus terus dijalankan. Dia malah justru yang menjadi pengacau. Mungkin kita nggak punya uang untuk beli alat kesehatan dan lain-lain ya karena orang-orang seperti Setnov. Jadi ya dia justru harus segera diproses. Kalau dia sudah dipenjara tetap dipenjara orang-orang seperti ini. Nah, tapi ada beberapa kategori yang sebetulnya ini adalah peluang kita, momentum ya. Tadi pengguna narkotik, bukan pengedar ya, apalagi pembuat produsen, tapi pengedar, tapi pengguna harusnya direhabilitasi. Kemudian ada kejahatan-kejahatan tanpa korban, ya misalnya kejahatan-kejahatan asusila, misalnya dilarang untuk melihat benda pornografi, dia nonton sendiri di rumahnya, kebetulan ada yang ngintip, dilaporin, nah itu kayak gitu, atau orang-orang yang menjalankan kebebasannya
kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, berkeyakinan, kebebasan politik. Siapa mereka? Biasanya mereka kena undang-undang ITE, mereka kena makar, pasal-pasal makar, mereka kena undang-undang penodaan agama. Nah, orang-orang seperti ini harus ditinjau ulang. Kalau memang penjara masih penuh, ya kami mendorong sebetulnya mereka juga kalau sudah di penjara bisa diberikan seperti asimilasi begitu yang di rumah. Kalau mereka masih ditahan, ya tidak perlu ditahan meskipun kasusnya bisa lanjut. Karena sebetulnya penahanan itu bukan syarat mutlak dalam peradilan pidana. Tetapi Indonesia sudah menyalahgunakan itu sehingga semua orang yang mau dibawa ke pengadilan harus dipenjara, harus ditahan, dan pada akhirnya muncullah di situ bayar-bayaran gitu. Nah, jadi itu sih Pak jawaban saya, semoga membantu, dan kalau untuk koruptor ya tidak. Begitu. Terima kasih. Kak, tapi tadi ada pertanyaan ketiga, Kak, yang nampaknya luput. Itu? Pak SM tadi ada sempat soal ada kemungkinan SM itu akan dipidana juga gitu. Apakah mungkin karena sedang pandemi corona, sementara penjara-penjara memang kita kosongkan, ini ada potensi dipidana, apakah mungkin untuk tidak kemudian Oh iya, itu yang saya katakan penjara tadi. Gitu. Ada beberapa kriteria sebetulnya yang sudah didorong oleh Koalisi Pemantau Peradilan. Satu tadi itu yang kejahatan tanpa korban, kasus-kasus asusila, pornografi, itu kan kejahatan korbannya siapa gitu. Kedua, yang menyangkut kebebasan sipil. Tadi kebebasan berpendapat, orang-orang yang kena kasus ITE, ya kan, makar, gitu. Saya pikir kasus Pak Saiful itu masuk di soal ITE itu, dan juga ya ini sebetulnya begini. Jadi ini sebetulnya jadi momentum kita kalau kita sanggup memanfaatkannya untuk mengatakan kepada negara bahwa sistem peradilan pidana kita sudah bobrok, kita tidak akan mungkin mampu membuat penjara sebanyak apapun, karena itu kita harus menyaring orang-orang yang dipenjara itu karena apa? Satu, karena kesalahan pemidanaan, termasuk tidak mungkin ada orang dipidanakan dengan undang-undang ITE padahal sedang menjalankan kebebasan akademisnya, kebebasan berpendapatnya. Mungkin itu sih, semoga menjawab ya. Iya, Kak, tadi kan kita sempat bilang bahwa penjara kita overcrowding ini, jadi memang jadi akan berpotensi jadi bom waktu, orang-orang bisa meninggal gitu karena mereka rame, berhimpitan juga gitu. Tapi kalau seandainya ini narapidana dikeluarkan, tapi kan tadi kita sempat ada cerita bahwa dalam perjalanan keluar pun kalau tidak tersistem dengan baik juga berpotensi untuk, ya artinya ini kayak makan buah si malakama dong. Betul. Jadi begini, betul sekali. Iya. Gimana? Iya, itu jadi kayak makan buah si malakama kan. Sempat lihat ada TikTok orang yang di penjara gitu karena mau keluar gitu kan. Sempat ada TikTok. Mereka kan kelihatannya berbahagia. Ini makanya kita kemudian kayak corona mungkin akan menjadi berkah buat beberapa orang, mereka akan keluar. Tapi karena di luar sistemnya juga nggak baik, upaya-upaya preventif itu juga nggak ada. Lain-lain itu juga bisa jadi positif gitu. Artinya memang nggak tahu mau kemana dong Kak. Kemari masuk ke mulut buaya, ke sana masuk ke mulut singa. Iya, jadi begini. Jadi kan kita harus menghitung resiko. Kalau mereka di dalam, resikonya lebih besar lagi ya. Itu akan jadi klaster ya, yang mengerikan gitu. Dan kita bisa lihat negara-negara lain memilih untuk melepaskan karena sadar soal itu. Tapi memang prosesnya harus dijalankan. Nah, menurut saya begini, kan lapas itu kan memiliki subkultur namanya ya. Dia punya kultur sendiri, dia punya aturan sendiri yang berlaku di dalamnya. Karena dia punya pemimpin sendiri, mungkin ya lebih daripada di situ mungkin presiden kurang didengar, tapi
kepala lapas lebih didengar ya kan, karena lebih dekat dengan sehari-hari. Nah, jadi semua itu harus diatur oleh kepala lapas, oleh sipir. Kalau sipirnya membuat aturan, ya pasti namanya napi, ya napi akan taat. Jadi ketika kita bisa lihat tidak ada jarak dan lain-lain, malah dibantu divideokan oleh petugas lapas, sebetulnya ketidaksadaran itu bukan hanya tidak ada di napi, tapi juga ada di lapas. Dan saya pikir petugas lapasnya. Dan karena itu ini memang ini tampaknya gejala yang umum ya. Dan saya sih nggak heran kenapa masyarakat menganggap enteng. Orang pejabatnya bilang setiap hari ini bisa sembuh sendiri, cukup minum jamu kunyit, jahe, ya masyarakat Indonesia ini kan paternalistik melihat pejabat. Apa yang dia katakan pejabat, dia pikir benar. Cuma orang-orang seperti kita aja mengatakan apa yang dia bilang A, berarti bohong gitu kan. Tapi sebagian besar mengatakan apa yang dikatakan pemerintah adalah benar. Jadi ketika pemerintah bilang nggak usah takut, ini nggak berbahaya, ya tentu saja masyarakat akan begitu. Nah, jadi saya pikir memang juga banyak misalnya pernyataan-pernyataan yang bias, kebijakan-kebijakan publik yang bias, tinggal di rumah. Loh, kalau rumahnya nggak ada, baru digusur. Kalau rumahnya 21 meter diisi oleh 10 orang, lah bagaimana dia bisa menjaga jarak? Nah, jadi persoalan-persoalan saya bilang tadi, di tengah situasi krisis yang luar biasa karena pandemi COVID-19, akhirnya semua borok Indonesia keluar, dan sebetulnya kita punya momentum untuk memperbaiki itu semua, meskipun memang semua serba terbatas, kita nggak bisa keluar, begitu ya. Tapi ini peluangnya sebetulnya ada. Oke, Kak, Bang Hendra Saputra mau tanya nih, Bang Hen. Ya. Bang Hen, ini Bang Hen. Iya, silakan Bang Hendra. Halo. Halo. Ternyata dirimu juga dimatikan ya, ngeri. Motor ini struktural nggak berlaku soalnya. Keren lah. Halo? Ya, halo. Ya, aku dengar. Nggak, gini, pertanyaan aku Bang. sebenarnya sederhana. Di satu sisi emang ada proses pembebasan napi-napi. Tapi kan di sisi yang lain yang menjadi pertanyaan artian hari ini, setelah bebas mereka harus seperti apa? Betul. Sehingga kan dalam beberapa hari ini banyak juga kita mendapatkan berita-berita, misalnya beberapa napi yang setelah bebas, dia mengulang kembali tindak kriminalnya. Karena di sisi yang lain saat ini, lapangan pekerjaan pun, halo? Ya, halo, aku dengar. Ya, lapangan pekerjaan pun kan sangat terbatas. Iya. Padahal mereka akan lebih benar, satu sisi akan penjara itu sangat overcrowded, sangat terlalu ramai, tapi di sisi yang lain, dari segi ekonomi mereka akan lebih nyaman berada di dalam, karena di luar itu proses mereka untuk mencari makan dan sebagainya itu akan lebih susah. Apakah sebelum pembebasan itu ada proses asimilasi seperti apa, atau mereka hanya setelah keluar dari penjara langsung dilepas ke alam liar seperti itu? Mungkin itu yang menjadi konsentrasi adalah karena kebanyakan sekarang, terutama di Aceh, kan kemarin saya baca di Aceh Tamiang, dia kembali melakukan pencurian motor. Di Jawa Timur kita melihat itu juga. Menurut saya itu yang jadi tidak siapnya dalam proses pembebasan napi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bang Hen. Kak Asvin mungkin bisa langsung direspon, Kak. Iya, apa yang diungkapkan Bung Lohan ini, Hendra, ini penting sekali, dan ini memang lagi-lagi menunjukkan kita nggak siap. Saya sih tetap berpendapat di luar itu sebetulnya lebih baik, karena saya nggak tahu ya, mungkin di konteks Aceh agak berbeda, tapi kalau di Jakarta itu orang yang masuk penjara akan membuat bangkrut keluarganya, karena kalau kita berkunjung untuk memberikan makanan, itu kalau kita nggak menyetor, kita nggak memberikan uang untuk orang yang kita jenguk, maka setelah bertemu kita, si narapidana ini akan dipukul di selnya sampai bonyok kalau dia nggak setor uang. Nah, jadi sudah ada penelitian juga bahwa pengeluaran orang-orang yang keluarganya di penjara itu lebih banyak. Nah, tetapi betul sekali, di tengah situasi seperti ini, pekerjaan tidak ada. Nah, karena itu, kan harusnya begini, begitu Depkumham mengeluarkan keputusan untuk membebaskan mereka, maka harusnya hakim pengawas lah, pengamat lah, atau mereka sendiri, dan juga Depsos bekerja.
gitu. Harusnya ada pendataan. Kamu tinggalnya di mana, sama siapa, gitu. Ada pekerjaannya kemungkinan apa? Itu sebetulnya bisa dilakukan. Memang tidak mudah dan capek, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, jadi sebetulnya memang kalau saya melihatnya ya, ini Indonesia ini sudah autopilotnya langsung kebongkar semua. Kan selama ini kan pilotnya adalah oligarki ya, mengarahkan, oh kita mau ngambil tambang ini, oh kita mau bikin ada omnibus law begini. Nah ini pada akhirnya itu semua terbongkar dan yang nggak enak ya kita lagi gitu. Jadi tapi terus bagaimana? Saya bukan menyarankan, saya mau membagi apa yang sudah dilakukan teman-teman, bukan saya ya, bukan saya yang lakukan, teman-teman, dan mungkin teman-teman juga sudah melakukan. Jadi saya minta maaf kalau apa yang akan saya ungkapkan sudah dilakukan. Ada kita melakukan gerakan rame-rame namanya Rakyat Bantu Rakyat, teman bantu teman, atau komunitas bantu komunitas, karena kenyataannya kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, sudah jelas sekali kebijakan mereka ragu-ragu, terlambat, kalau sudah terlambat, dilakukan salah juga gitu ya. Jadi kita bisa mulai membuat jaring pengaman sosial kita sendiri, macam-macam, mulai dari yang jangka menengah, mulai menggalakkan melakukan tanaman-tanaman, sampai untuk selama 1-3 bulan saling membantu tetangga soal makan dan lain-lain. Memang pilihannya tidak ada lagi gitu. Advokasi kita yang struktural menggempur pemerintah harus dibarengi dengan pada akhirnya kerja sosial itu karena kondisinya. Iya, Kak. Berarti kayak Kak sampaikan tadi ya, pilihan bagi kita itu memang udah nggak ada lagi, termasuk pilihan untuk berharap sama pemerintah. Gitu, Kak. Betul sekali, betul. Iya, ada kata-kata mutiara yang bilang barang siapa yang berharap akan kecewa, Kak, soalnya. Jadi semakin kita berharap sama negara ini ya semakin kecewa lah kita. Kawan-kawan, kita sudah di Aceh ya, waktu Aceh, kebetulan ada beberapa kawan dari Indonesia bagian tengah juga yang ikut bergabung. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita close? Bang Mulya Sarmono mungkin mau bertanya? Atau Bang Gemal Bakri mau bertanya sebelum kita close? Bang Nas Rijal? Bang Nas? Iya, Bang Nas, katanya tadi ada pertanyaan satu lagi, apa itu Bang, sebelum kita close? Udah setengah jam angkat tangan. Ya Allah, mohon maaf Bang. Itu pegel nggak Bang? Silakan langsung ditanya Bang. Aku kembali ke awalnya Kak, soal Aceh yang mengeluarkan narapidana hanya sampai Desember tahun ini itu kan, harusnya itu jadi kabar baik untuk Bang Saiful misalnya yang hanya tuntutannya itu 3 bulan, harusnya nggak perlu diproses lagi kan, bisa langsung bebas tuh, karena nggak sampai Desember 2020. Nah, ini sejauh ini selain kebijakan mengeluarkan narapidana untuk menanggulangi COVID-19 ini, ada nggak Kak misalnya tentang isu-isu lain yang juga jauh berpotensi membahayakan, dimanfaatkan sama pemerintah, karena ibaratnya sekarang ini kan pemerintah seperti nyelam minum air nih Kak. Jadi terhadap kebijakan-kebijakan yang pro kontra dulu itu justru didorongnya sekarang di saat masyarakat lagi lalai-lalainya, kita semua lagi lalai-lalai. Nah, terkait dengan pembebasan ini juga sebenarnya ini pembebasannya terkait dengan menanggulangi COVID-19 ataupun menghindari ancaman terkena virus corona ini, atau memang karena alasan penjara penuh itu. Karena kalau misalnya alasan penjara penuh ini bukan hal baru gitu. Dari dulu juga kita udah penuh terus penjaranya. Terus kenapa nggak ada kebijakan mengeluarkan dari dulunya terhadap narapidana yang sudah dikecualikan gitu. Kok ini antara COVID-19 atau penjara penuh itu, karena sekali-kali penjara penuh, sekali-kali soal corona itu. Nah, lagi-lagi negara di sini giliran itu ditolak sama warga negaranya, mereka kasih contohnya selalu
luar negeri. Tapi ketika kebijakan luar negeri yang itu menguntungkan rakyat Indonesia yang justru versi pemerintah tidak menguntungkan, justru itu nggak dipakai gitu. Jadi untuk menyelamatkan mereka aja nih dipakai untuk mudah ininya. Oke, terima kasih Bang. Sudah? Ya. Oke, Bang Jal tadi nampaknya agak bimbang antara sebenarnya alasan pembebasan narapidana ini karena penjara penuh atau karena COVID-19. Perlu ini ya, Bang, penegasan ya, Bang. Apa Kak Aswin? Alasannya apa sih Kak sebenarnya? Penjara penuh atau COVID-19? Oke. Thank you Bung Jal. Jadi dua-duanya karena COVID-19 akan membuat orang yang berjejal-jejal itu akan lebih rentan. Karena kita tahulah semua droplet, air liur dan lain-lain, percikan itu mikron-mikron itu yang melayang yang tidak kita lihat. Jadi itu alasannya. Jadi kenapa dulu kita juga sudah meminta ada pengurangan jadi gini, overcrowding itu jawabannya bukan membuat penjara baru, tapi harusnya tadi seperti yang ditanyakan Pak Saiful Mahdi, kita mengubah undang-undang yang selama ini memenjarakan orang tanpa alasan hanya karena menyampaikan kebebasannya, hak-hak kebebasannya itu harusnya dibuang. Nah, tapi ketika COVID dia menjadi semakin tidak tertahankan karena physical distancing adalah syarat untuk menghindarkan kita dari kerentanan, dan di penjara itu tidak mungkin. Dan penjara tidak mungkin di lockdown juga karena dia butuh dari luar untuk memasukkan makanan. Jadi pasti virus itu akan masuk, dan ketika itu masuk dia tidak akan bisa ditahan dengan kepadatan itu. Nah, yang berikutnya tadi sebenarnya pertanyaan pertamanya, apakah ada hal yang lain? Ini pertanyaan yang bagus sekali, menarik sekali. Sebenarnya bertanya karena sudah tahu jawabannya. Yang pasti saya merasa begini. Ketika Presiden Jokowi mengatakan di dalam rapat terbatas yang kemudian bisa kita saksikan itu mengatakan pembebasan bersosial berskala besar harus didampingi dengan darurat sipil, dan kemudian karena serangan kita semua tidak jadi, saya kok merasa secara perlahan-lahan darurat sipil ini tetap akan diberlakukan. Entah itu sepenuhnya atau sedikit demi sedikit. Makanya saya bilang tadi, kalau ada istilah kudeta merangkak, ini darurat sipil merangkak pelan-pelan kayak anak bayi, merangkak dulu, lama-lama dia jalan gitu dan lari. Yang kedua, laporan di dunia mengatakan pasca COVID kebebasan sipil warga menjadi terbatas. Seperti Singapura misalnya, yang Indonesia pernah juga katanya mau mencoba itu kan. Mereka kan sekarang sudah bisa tuh di handphone kita akan memberitahukan kita kalau kita ada di dekat orang-orang yang positif gitu. Itu artinya kan sebetulnya kita sudah diinfiltrasi alat komunikasinya, dan Singapura sebetulnya masuk lebih jauh lagi ya. Ada apps, ada aplikasi yang membuat kita bisa dimata-matai kalau kita ODP, kita keluar, kita akan ketahuan. Dan laporan-laporan di dunia juga mengatakan pembatasan kebebasan sipil ini biasa kita tahu lah, begitu udah diberlakukan sulit ditarik kembali. Yang ketiga, saya mau mengatakan omnibus law cipta kerja itu yang akan mengobrak-ngabrik seluruh kehidupan kita itu demi investasi dan ekonomi curang, ekonomi kotor, itu tetap dibahas oleh DPR. Demikian juga RKUHP dan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi betul banyak sekali agenda kita selain sebetulnya melakukan pembantuan pembelaan untuk terkait dengan COVID-19. Jadi alih-alih negara atau pemerintah ini berpikir keras soal pencegahan dan upaya-upaya preven atau menyediakan alat tes, mereka lebih milih membahas omnibus ya Kak ya. Betul. Kawan-kawan sekalian, kita sudah hampir di ujung ya, tapi adalah hak bagi setiap orang untuk melepas rasa penasaran. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup diskusi Sabtuan hari. Ada ya? Oke. Mungkin karena sudah menjelang maghrib Kak. Ambil uduk nih halo? Nak. Asik.
Iya, makanya nakal Bang. Kak Asvin Terus, sehat, Kak, sehat terus Kak, sehat makasih terus. buat kawan-kawan Terima sekalian kasih, yang masuk. Jal. Ya. Iya, terima kasih kawan-kawan yang sudah berhadir di room ini. Daeng, apa kabar? Ada yang mau ditanya, Daeng? Mantap, sudah jelas. Sudah, jelas. begitu saja. Sudah begitu saja, tidak ada pertanyaan. Iya. Oh, baik. Daeng ini pengacara Sudah juga jelas, ya? Nak. Sudah jelas ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di room Sabtuan, Bersabtu Kita Teguh. Ini adalah salah satu upaya menghubungkan kita semua ya. Biasanya kan nggak mungkin dari Kontras Makassar misalnya ke Kontras Aceh itu sulit. Tapi kalau via Zoom kita mungkin bersatu di sini. Makasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan silap-silap. Kekurangan-kekurangan saya sebagai moderator mohon dimaafkan. Terima kasih ke Kak Asvin yang sudah mau ditanya-tanya, ya menyediakan waktu. Padahal ini Terima kasih semua kawan-kawan. Sehat-sehat. ya, Semangat dalam advokasi. Silakan buat di rumah masing-masing. Iya, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Saya Nana mohon maaf, mohon diri. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.